Jadi di depan si Jesse, ibunya dan bapaknya dihajar habis-habisan. Kemudian bapaknya si Ruben ini ditarik dan digantung di pohon depan rumahnya. Berita yang lagi hangat nih, kasus polisi tembak polisi sekarang. Sempet terlintas juga di pikiran gue, sama polisi aja bisa gitu ya, apalagi sama yang lain. Itu mungkin pikiran liar gue doang. Tapi kita doain aja semoga kasusnya menemui titik terang guys. Dan mending sekarang kita cerita tembak-tembakan zaman koboi aja. Seperti biasa sebelum ke cerita gue mau sapa dulu teman-teman yang baru klik ke Radio Bandit, channel yang ceritain kisah yang gak banyak orang tahu. Nah kalau lu suka cerita gituan langsung aja subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, waktunya siapin kopi kalian guys dan siapin tempat yang enak karena inilah nenek moyangnya perampok, bank, dan kereta api. Seniornya Billy the Kid. Inilah Jesse James. Seperti biasa di 5 menit awal gue mau ceritain latar belakangnya dulu nih. Karena menurut gue ini juga penting. Cuma buat kalian yang emang suka langsung action gitu, gue udah siapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi lu bisa langsung aja ke sono. Jesse James ini anak seorang pendeta sekaligus petani rami yang punya 6 orang budak dan 100 hektar lahan pertanian. Jadi nama lengkapnya dia ini Jesse Woodson James, anak kedua dari 3 bersaudara guys. Kakaknya cowok dan adiknya cewek. Kakaknya juga cowboy top juga nih, namanya Alexander Franklin James, biasa orang panggil Frank James. Frank James ini umurnya 4 tahun lebih tua dari Jesse James. Kemudian bapaknya bawa mereka nih ke California karena katanya di sana ada tambang baru tuh, tambang emas. Tapi gak lama di sana bapaknya meninggal akibat serangan jantung. Nah saat itu umurnya si Jesse itu 3 tahun. Ibunya kemudian nikah lagi nih, tapi hanya bertahan 2 tahun. Terus cerai. Kemudian nikah lagi tahun 1855 gitu. Kali ini cocok nih sama orang dokter bernama Ruben Samuel. Saat itu Jesse itu umurnya 8 tahun gitu. Setelah married mereka putusin untuk balik lagi ke rumah dia yang lama tuh di Clay County, Missouri. Cuman kali ini mereka jadi petani tembakau dan memiliki 7 orang budak. Terus dengan dokter Samuel ini ibunya tuh punya 4 orang anak lagi guys. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1861, pecah perang saudara di Amerika guys. Sebelum pecah perang ini, Amerika tuh udah jadi kebagi 2 kubu guys. Kayak kampret sama cebong gitu. Ada yang anti budak, ada yang pro budak. Kubu yang anti perbudakan itu ada di wilayah utara nih guys, dimana industri-industri itu mulai menjamur di sana. Sedangkan kubu yang pro perbudakan itu ada di wilayah selatan nih, dimana daerah itu adalah daerah-daerah perkebunan dan mereka pikir mereka masih butuh budak gitu. Kemudian wilayah-wilayah selatan ini bersatu, ingin memisahkan diri gitulah, menjadi negara konfederasi. Keluarga Jesse James itu terletak di perbatasan 2 kubu itu men. Missouri ini nih. Tentu sebagai petani, ya mereka mihak ke selatan guys, ke konfederasi. Missouri akhirnya menjadi daerah rawan bentrok men. Pemberontakan di mana-mana, saling grebek, saling bunuh. Jadi zaman itu di sana tuh serem banget bray. Ngeri men, kayak zaman PKI kalau di kita mah. Akhirnya perang besar yang lebih mengerikan pun terjadi. Negara Union sama negara konfederasi. Saat pecah perang, Jesse James itu baru berumur 13 tahun, sedangkan kakaknya Frank berumur 17 tahun. Karena itu kakaknya ikut perang duluan men. Frank James kemudian gabung dengan milisi gerilyawan yang bernama Drew Lopes Army. Di sana tuh untuk nyebutin gerilyawan tuh memiliki istilah yang gue bilang keren sih. Kalau gerilyawan selatan ini mereka sebut bushwhackers guys. Sedangkan gerilyawan utara mereka sebut Jayhawkers. Pada Agustus 1861 si Frank ini terlibat perang besar nih di Springfield, Missouri. Jadi menurut catatan ini adalah bentrokan pertama pasukan selatan dengan pasukan utara nih.
Setelah itu diketahui kalau Frank ini gabung dengan bushwhackers lain, namanya tuh Quantrill Riders, yang dipimpin oleh William C. Quantrill. Nama Quantrill ini ngetop banget di sana, men. Jadi Quantrill Riders ini terkenal dengan pembantaian Lawrence-nya di Kansas, di mana satu kota dibakar dan lebih kurang 200 sipil ditembak. Kemudian pada bulan Mei 1863, keluarga Jesse James ini digerebek, men, sama pasukan Union. Ternyata mereka cari kakaknya, si Frank. Jadi di depan si Jesse, ibunya dan bapaknya dihajar habis-habisan. Kemudian bapaknya si Ruben ini ditarik dan digantung di pohon depan rumahnya. Gak lama setelah kejadian itu, Jesse James mulai ikut berperang dengan kakaknya yang saat itu telah bergabung dengan bushwhackers lain nih, yang dikomandoi oleh orang yang bernama Fletch Tyler. Beberapa bulan setelah peperangan hebat dengan Fletch Tyler, ternyata Fletch Tyler nih menderita luka yang cukup parah, tertembak di lengannya. Akhirnya komando dipegang oleh orang yang bernama William Bloody Bill Anderson. Dari julukannya, ini orang pasti udah reman banget, men. Dan memang bener, ternyata di bawah komando Bloody Bill Anderson pada bulan September 1861, mereka menggerebek kereta tentara Union yang membawa 100 lebih tentara tak bersenjata, yong. Kabarnya nggak cuma ditembakin loh, mereka juga memutilasi tentara-tentara itu. Ini adalah salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah Amerika. Pembantaian ini disebut dengan pembantaian Centralia. Pasukan Bloody Bill Anderson akhirnya menjadi orang yang paling dicari setelah pembantaian itu. Pada bulan berikutnya, Bloody Bill tertembak tepat di kepalanya dan mati. Setelah itu James bersaudara pisah. Frank itu ikut ke komandan lamanya, sedangkan Jesse masih ikut pengganti Bloody Bill Anderson yang bernama Archie Clement. Dalam beberapa pertempuran bersama Archie Clement, Jesse James mendapat luka yang sangat parah. Dia tertembak di dadanya, dan catatan yang gue dapet kalau Jesse James itu paru-parunya udah bocor, yang itu terjadi di tahun 1864. Jadi setelah pertempuran yang membuatnya dia terluka parah, Jesse James nggak bisa ikut bertempur lagi. Kemudian dirawat di rumah pamannya di Harlem, Missouri. Nah dari sini dia jatuh cinta nih sama sepupunya yang merawat dia, yang bernama Zerelda. Anyway, akhirnya mereka menikah dan kemudian punya anak 2. Jodoh emang gak kemana, guys. Setahun kemudian 1865, perang saudara berakhir. Kubu utara memenangkan pertarungan tersebut. Jadi mulai saat itu Amerika resmi tanpa perbudakan, men. Masa ini mereka sebut dengan masa rekonstruksi. Setelah perang selesai, terus ex-gerilyawan kembali ke kehidupan sebelumnya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi peternak, ada yang jadi penambang. Tapi nggak sedikit dari mereka ada yang gabut, men. Nggak tahu gitu, apa yang mau dikerjain gitu. Sebagian besar lainnya juga masih menyimpan dendam dan ingin melanjutkan perjuangan gitu. Di antara mereka adalah Jesse James. Mereka inilah yang mendalangi sejarah bandit-bandit perampok bank dan kereta, guys. Perampokan pertama terjadi 13 Februari 1866. Setahun setelah Civil War. Perampokan itu terjadi di siang hari di sebuah bank di Clay County, Missouri. Sejarawan sebetulnya belum semua sepakat nih kalau Jesse James ikut terlibat dalam perampokan itu. Karena sebagian besar bilang kalau pada tahun itu, pada waktu itu Jesse James belum pulih dari cederanya. Yang lain bilang belum ada CCTV, guys. Selain itu, bandit-bandit ini pakai masker, men. Susah untuk dikenalin. Sekarang ada CCTV malah dimatiin CCTV-nya. Pada bulan berikutnya diduga komplotan yang sama menyerang penjara di Jackson County, Missouri, membebaskan 2 tahanan mantan anggota bushwhacker Quantrill. Belum tahu pasti juga nih siapa yang terlibat di sana. Tapi beberapa bilang ini sudah pasti terkait dengan James bersaudara. Cara Jesse dan Frank pernah perang bersama para napi-napi ini. Selama 2 tahun berikutnya, perampokan bank dan kereta api terus terjadi dan korban sipil tuh udah mulai banyak berjatuhan, guys. Jesse James tuh mulai dikenal dan dicap sebagai penjahat itu tahun 1869 ketika koran lokal yang namanya Kansas City menerbitkan artikel tentang peristiwa perampokan bank sebelumnya yang dilakukan oleh sebuah geng gitu yang diklaim tuh bernama James Younger Gang. Penulisnya ini mengaku kalau dia dapat informasi tersebut langsung dari kepala James
Younger Gang itu, Jesse James. Mereka biasa menggunakan senjata yang sama saat bergerilya pada Civil War. Senjata laras panjang, Henry Rifle dan Winchester Rifle biasa mereka pakai. Dan di sini Jesse James tuh biasa pakai pistol guys, Remington Revolvers sama Colt Navy Revolvers. Pengalaman gerilya geng ini menjadikan geng ini tuh sulit untuk dilacak, sulit untuk ditangkap. Pada tanggal 7 September 1876, Jesse Younger Gang bubar setelah gagal merampok bank di Northfield, Minnesota. Terjadi baku tembak di sana. Jadi lingkungan di sekitar bank situ ada perlawanan terhadap bandit-bandit ini. Baku tembak itu juga menewaskan dua anggota Jesse James. Jesse James dan kakaknya dan para anggota lainnya terpisah saat kabur dari lokasi. Beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, Jesse dan Frank bertemu di Nashville. Mereka kemudian merubah namanya guys. 3 tahun setelah itu, Jesse dan Frank baru merencanakan untuk perampokan selanjutnya bersama gengnya yang baru. Kali ini Jesse merekrut orang yang belum lama dia kenal. Kabarnya Billy the Kid sempat berpartisipasi nih pada masa ini. Antara tahun 1879 sampai 1881, James Gang ini telah merampok beberapa toko, bank, dan kereta api guys, dan dia menjadi orang yang paling dicari. Kemudian pada bulan November 1881, Frank James kakaknya memutuskan untuk pensiun dari dunia perampokan, tapi tidak pada Jesse James. Kemudian pada tanggal 3 April 1882, Jesse dan gengnya akan merencanakan perampokan selanjutnya guys. Kemudian dia merencanakan perampokannya ini di rumahnya. Namun gak disangka, salah satu anggotanya berkhianat dan menembak Jesse James dari belakang. Orang yang membunuh Jesse James ini bernama Robert Ford. Diduga si Robert Ford ini telah melakukan negosiasi rahasia dengan gubernur Missouri saat itu yang bernama Thomas T. Crittenden. Bagi sebagian orang Amerika, Jesse James ini disebut sebagai Robin Hood. Walaupun tidak ada bukti valid bahwa dia pernah membagikan hasil rampokannya pada yang membutuhkan. Sebagian lainnya menganggap dia ini pahlawan, tokoh yang berani melanjutkan perjuangan konfederasi pasca perang. Jadi kisah Jesse James ini semakin berkembang dan berkembang dan berkembang guys. Beberapa kisahnya itu tidak bisa dikatakan valid, hanya untuk mengagungkan namanya gitu, atau mencari keuntungan nih dari kisahnya Jesse James. Itulah kisah Jesse James yang bisa gue ceritain sama lo. Semoga kalian suka. Dan mungkin ada juga teman-teman lu yang butuh informasi ini, silahkan deh lu share. Waktunya gue pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan kalau cerita Civil War, ini gue mengingatkan sama penemu Coca-Cola guys, yang namanya John Pemberton. Dia ikut juga berperang saat itu membela Union. Mungkin antara Pemberton dan Jesse James pernah ketemu di medan tempur.